Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya wanita-wanita amazing, malam hari ini kita akan membahas tentang seorang penolong. Seperti saya katakan tadi pertama bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata seorang itulah berasal kata dasarnya orang. Nah, malam hari ini siapakah yang Tuhan sebut sebagai penolong? Saya percaya saudara semuanya, khususnya wanita amazing, sudah tahu siapa penolong itu. Ketika Tuhan menciptakan ciptaannya, semuanya Tuhan sudah rencanakan. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia sudah merencanakan apa yang menjadi tugas mereka, apa yang menjadi bagian mereka, apa yang menjadi pekerjaan mereka. Tuhan sudah memberikan mereka porsi mereka masing-masing. Nah, ketika Tuhan menciptakan Adam, dan Tuhan melihat kalau Adam sendiri yang menyelesaikan setiap pekerjaannya, maka Tuhan masih merasa ada yang kurang. Walaupun pada waktu itu Tuhan sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan, sudah menciptakan binatang, sudah menciptakan pohon-pohon, burung-burung di udara. Tapi Tuhan merasa bahwa itu bukan adalah penolong yang sepadan untuk Adam. Jadi Tuhan menciptakan penolong yang sepadan. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 18 kita boleh baca sama-sama. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nah, di sini firman Tuhan katakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka dia akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ketika Tuhan menciptakan Adam, walaupun dia sudah menciptakan pohon-pohon, binatang-binatang, burung di udara, tapi dia melihat bahwa itu bukan penolong yang sepadan atau pasangan yang sepadan untuk Adam. Makanya Tuhan menciptakan penolong yang sepadan untuk dia. Nah, maka terciptalah wanita. Tuhan menciptakan wanita itu seorang penolong yang kuat, yang hebat. Kita boleh lihat di dalam Kejadian 2 ayat 21. Kejadian 2 ayat 21, saya akan bacakan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Mengapa dikatakan di sini wanita itu seorang penolong yang kuat, seorang penolong yang hebat? Karena material yang diambil Tuhan untuk membangun atau untuk menciptakan seorang penolong yang dinamainya wanita itu adalah firman Tuhan katakan tulang rusuk yang diambil dari laki-laki. Itu jelas dikatakan di ayat 21, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, manusia itu Adam. Jadi material yang Tuhan ambil untuk membangun, untuk menciptakan wanita itu sebagai penolong adalah tulang rusuk. Kalau kita lihat dalam kedokteran, fungsi tulang rusuk itu apa? Tulang rusuk itu harus kuat. Nah, tulang rusuk itu melindungi isi rongga dada, dan yang paling penting, fungsi daripada tulang rusuk itu adalah membantu pernafasan. Jadi tulang rusuk itu sangat banyak fungsinya. Salah satunya membantu pernapasan, dan itu adalah sangat penting. Jadi ketika Tuhan menciptakan seorang wanita, perempuan sebagai penolong, maka dia sudah membuat bahwa yang diciptakannya itu adalah wanita yang kuat, wanita yang hebat, wanita yang tangguh. Mungkin secara fisik kita tidak sebanding dengan laki-laki. Wanita-wanita amazing secara fisik mungkin kita lemah dibandingkan dengan laki-laki. Tapi ada beberapa penelitian ya yang mengatakan bahwa ada hal-hal spesifik yang laki-laki tidak bisa tetapi wanita itu bisa.
Nah, di dalam penelitian dikatakan, yaitu fakta-fakta penelitian dikatakan bahwa wanita itu lebih kuat secara emosional. Wanita itu feelingnya lebih kuat, lebih peka. Wanita itu konsentrasinya sangat tinggi. Wanita itu multitasking, yaitu, nah ini terbukti mengerjakan sekaligus secara bersamaan. Kita bisa lihat bahwa ketika seorang wanita memasak, dia bisa menggendong anak sambil memasak, dia bisa menyapu rumah sambil memasak, dia bisa kerjakan pekerjaan itu sekaligus. Dan dikatakan menurut fakta penelitian bahwa wanita itu mampu memendam rasa sampai bertahun-tahun. Itu adalah hal spesifik yang wanita punya. Dan yang paling jelas, wanita itu punya yang laki-laki tidak bisa, yaitu wanita bisa melahirkan. Itu jelas sekali bahwa pria tidak bisa melahirkan, tetapi wanita itu bisa melahirkan, mengandung selama 9 bulan, menanggung rasa sakit, menahan rasa sakit, hormon yang tidak stabil, emosi yang kadang meluap-luap ketika mengandung. Ketika ingin melahirkan ada rasa sakit, dan wanita bisa dan mampu menahan rasa sakit itu. Itu pasti karena wanita sudah kuat. Nah, jadi jelas dikatakan bahwa wanita penolong, di sini yang kita bahas, seorang penolong itu adalah seorang wanita yang Tuhan ciptakan menjadi seorang penolong. Berarti kalau ada kata penolong, ada kata yang ditolong. Siapa yang akan ditolong? Sebagai wanita-wanita amazing, pertama kita mengerti dulu bahwa kita ini adalah wanita-wanita yang Tuhan ciptakan, wanita yang kuat. Karena seorang penolong itu harus kuat. Seorang penolong itu harus kuat. Jadi ketika kita tahu bahwa kita diciptakan, dari awal Tuhan ciptakan kita, Dia sudah punya rencana untuk kita sebagai penolong, dan Dia jadikan kita kuat. Jadi jangan ada lagi wanita mengatakan saya ini tidak ada gunanya, saya ini ya manusia lemah. Mungkin secara fisik kita bisa dikatakan lemah, tapi Tuhan sudah ciptakan kita menjadi seorang penolong. Saudara mungkin sering dengar perkataan seperti ini, orang sering berkatakan kesuksesan seorang laki-laki itu karena ada orang di belakangnya, seorang penolong. Dan siapa penolong itu? Itu adalah seorang wanita. Nah, malam hari ini kita akan belajar, kalau kita diciptakan sebagai seorang penolong yang Tuhan sudah ciptakan, apa sebetulnya peranan kita sebagai seorang penolong? Kita harus punya peranan, punya fungsi sebagai seorang penolong. Karena dari awal Tuhan ciptakan seorang penolong itu mempunyai tugas, mempunyai peranan. Malam hari ini kita akan pelan-pelan pelajari apa sebenarnya peranan wanita itu sebagai seorang penolong. Nah, dikatakan tadi di dalam Kejadian 2 ayat 18, ayat kita pertama tadi, bahwa aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Di sini ada kata penolong, ada kata sepadan. Berarti ini ada dua kata yang cocok, yaitu penolong yang sepadan. Dengan kata lain bahwa penolong itu harus penolong yang cocok, yaitu cocok untuk membantu seseorang dalam kehidupannya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan, penolong yang sepadan. Nah, jadi apa peranan kita sebagai seorang wanita yang kuat, wanita yang Tuhan ciptakan sebagai seorang penolong? Kita lihat pertama, yaitu di dalam Amsal 14 ayat 1. Kita akan buka sama-sama Amsal 14 ayat 1. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Sekali lagi saya bacakan. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Di sini ada dua perbandingan, yang satu perempuan yang bijak, yang satu perempuan yang bodoh. Nah, perempuan yang bijak dia akan mendirikan rumahnya, membangun rumahnya dengan baik. Tapi perempuan yang bodoh di sini maksudnya adalah perempuan yang tidak tahu apa peranannya, apa fungsinya, apa tugasnya yang Tuhan sudah siapkan. Jadi dengan kata lain, perempuan yang bodoh itu dia sendiri yang akan meruntuhkan
apa yang sudah dia bangun. Dengan tangannya sendiri dia akan meruntuhkan apa yang sudah dia kerjakan. Ada kata tangan di sini. Wanita-wanita amazing. Kata tangan di sini yaitu adalah kekuatan. Kata tangan di sini adalah usaha. Kata tangan di sini adalah ketika kita menginginkan segala sesuatu, maka kita kerjakan dengan tangan kita supaya ada hasil yang kita dapat. Jadi kata tangan di sini adalah kekuatan. Nah, apa usaha yang harus kita capai agar kita bisa mendirikan rumah kita, agar kita bisa membuat bangunan itu kuat? Nah, di sini apa usaha kita supaya kita menjadi perempuan yang bijak, wanita amazing? Yang dimaksud di sini tangan usaha itu adalah hikmat dari Tuhan, hikmat perkataan dari Tuhan. Ada banyak orang dengan perkataannya bisa meruntuhkan sendiri, bisa menghancurkan sendiri apa yang sudah dia bangun. Ada juga orang dengan perkataannya, dia semakin termotivasi untuk membangun, sehingga terbentuklah bangunan yang kuat dan berdiri kokoh. Di sini dikatakan sebagai perempuan bijak, kita harus memiliki hikmat dalam perkataan. Efesus 4 ayat 29. Kita boleh lihat Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dengan kata lain, perkataan yang baik itu untuk membangun. Tetapi perkataan yang tidak baik itu akan meruntuhkan pekerjaannya sendiri. Jadi sebagai wanita-wanita yang Tuhan ciptakan, kita sebagai penolong, mari satu pertama yang penting yaitu mari memiliki hikmat. Melalui perkataan kita, kita akan bangun dasar yang teguh. Kita akan mendirikan rumah kita dengan kokoh dan kuat. Jadi sebagai wanita yang Tuhan ciptakan kita sebagai penolong, mari miliki hikmat, yaitu hikmat perkataan. Perkatakanlah yang baik. Perkatakanlah yang baik. Jangan karena perkataan kita sendiri menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Bagi yang berumah tangga, ya, karena perkataan istri bisa menghancurkan pekerjaan suami. Karena perkataan istri bisa menghancurkan reputasi suami. Jadi sebagai wanita-wanita penolong, mari wanita amazing, kita miliki perkataan yang baik. Perkataan yang membangun, yang memotivasi, perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, apa yang kedua yaitu sebagai wanita yang Tuhan ciptakan kita sebagai penolong, kita lihat di dalam Amsal 31 ayat 10 ini sampai ayat 31 semua di sana dikatakan itu tentang wanita-wanita penolong. Amsal 31 ayat 10. Kita baca Amsal 31 ayat 10. Saya akan bacakan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Di sini dikatakan bahwa sebagai wanita yang Tuhan ciptakan kita untuk menjadi penolong, saya akan ulang-ulangi bahwa kita diciptakan Tuhan untuk menjadi seorang penolong. Apa peranan kita selain kita memiliki hikmat? Yaitu dikatakan bahwa istri yang cakap itu lebih berharga daripada permata. Ketika kita sebagai wanita penolong, ya, kita itu lebih daripada permata. Karena seluruh aspek kehidupan kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Seluruh aspek kehidupan kita itu menjadi berkat bagi orang yang mengenal kita. Kita tidak cakap dalam hal tertentu saja, tapi semua aspek kehidupan kita itu boleh menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Dan dikatakan lebih berharga dari permata. Istri yang cakep itu, ya, istri yang bisa mengatur rumah tangganya bagi wanita-wanita amazing yang sudah berumah tangga. Ia bisa mengatur rumah tangganya, bisa mengayomi setiap anggota keluarganya dengan hikmat daripada Tuhan.
Sebagai istri yang cakap, dia bisa membentuk keluarga itu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Itulah peranan kita sebagai wanita-wanita penolong yang Tuhan ciptakan. Kita lebih daripada permata. Nah, di ayat 11 yang dikatakan di sana, di ayat 12 yang dikatakan, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ini adalah karakter yang harus dimiliki oleh wanita yang Tuhan ciptakan sebagai penolong. Fungsi kita yaitu berbuat baik kepada suami, kepada orang lain. Bagi wanita amazing yang sudah berumah tangga, mungkin kadang dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kadang suami tidak seperti yang kita harapkan. Suami kadang bisa mengecewakan dari tindakan, tingkah laku, tidak seperti apa yang kita pikirkan. Tapi di sini dikatakan bahwa sebagai wanita yang Tuhan ciptakan sebagai seorang penolong, ia berbuat baik dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Sebagai wanita, peran kita di sini berbuat baik, lakukan terus kebaikan, lakukan terus yang baik, walaupun ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang mengecewakan kita, ada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Sebagai seorang penolong, kita tidak punya dendam, kita tidak punya akar pahit, tapi kita terus lakukan yang baik. Kenapa kita bisa lakukan yang baik? Karena pertama, kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mampu melakukan yang baik. Tidak hanya kepada suami, tapi kepada orang lain, dan itu sepanjang umur. Tidak dikatakan hari ini saja, besok atau nanti, tapi sepanjang umur kita terus berbuat baik. Peranan wanita di sini, teruslah berbuat baik, teruslah memperkatakan yang baik. Nah, yang pertama tadi bahwa sebagai seorang penolong, kita harus memiliki hikmat daripada Tuhan. Yang kedua yaitu sebagai seorang penolong, kita harus menjadi penolong wanita yang cakap, yang bisa mengatur kehidupan kita terlebih dahulu dengan baik, mengatur kehidupan rumah tangga kita, mengayomi mereka, dan berbuat baik. Nah, ayat yang ke-15, apalagi peranan wanita yang Tuhan ciptakan sebagai seorang penolong? Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Saudara, sebagai seorang wanita yang Tuhan ciptakan, kita itu dikatakan ketika pagi-pagi benar, kita harus cepat bangun. Kita harus duluan bangun dan menyediakan makanan, menyiapkan keperluan untuk seisi rumah. Kita penolong, kita yang duluan harus bangun dan menyiapkan keperluan untuk seisi rumah dan mengatur semuanya. Di sini maksudnya adalah sebagai seorang wanita, kita harus mandiri, kita harus bijak. Jangan duluan nanti suami kita yang bangun dari kita, jangan duluan anak kita yang bangun dari kita. Padahal firman Tuhan jelas katakan bahwa kita pagi-pagi benar, masih subuh, kita duluan bangun menyiapkan semua apa yang mereka perlukan. Itulah peranan kita sebagai seorang wanita yang penolong. Mungkin wanita amazing, hari ini kamu masih sendiri, single, belum berumah tangga. Ini juga penting peranannya bahwa sebagai wanita penolong yang mungkin masih single, kita duluan bangun di tengah-tengah keluarga kita, menyiapkan keperluan orang tua, sarapan mereka kah, kebutuhan mereka kah, kita siapkan semuanya. Sehingga ketika nanti berumah tangga sudah terbiasa. Ada banyak orang di luar sana tidak mengerti peranannya seperti apa. Ya. Tapi di sini dikatakan walaupun setinggi-tingginya pendidikan kita, kita tetap punya peranan sebagai penolong di dalam keluarga bagi yang berumah tangga, yaitu menyiapkan pagi-pagi betul, menyiapkan keperluan mereka. Kita harus mandiri, kita harus aktif, berinovatif, kreatif. Itulah
peranan wanita-wanita yang Tuhan ciptakan sebagai penolong. Ayat 20 dikatakan juga bahwa peranan kita sebagai wanita penolong yaitu memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Mari wanita amazing yang Tuhan ciptakan kita sebagai seorang penolong, punya hati berbelas kasihan, punya hati yang suka memberi, memiliki karakter yang baik. Dikatakan bahwa ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kita minta sebagai seorang penolong, kita punya hati yang suka memberi, melihat mereka yang kesusahan. Kita suka memberi, bukan memberi dengan materi uang saja, tetapi memberi dorongan, memberi semangat, ya. Kita bisa memberikan motivasi kepada mereka-mereka yang tertindas, mereka-mereka yang dalam kesusahan, mereka-mereka yang dalam masalah. Itu adalah salah satu, ya, kita suka memberi, bukan hanya berkata tentang materi uang saja, tidak. Tetapi kita punya hati terbeban bagi mereka ketika mereka dalam masalah. Para wanita yang cakap, para wanita yang dijadikan penolong, kita memberi solusi kepada mereka. Sehingga mereka lepas dari masalah mereka. Mereka lepas dari pergumulan mereka. Kita mengulurkan tangan kita kepada yang miskin, membantu mereka, meringankan beban mereka. Itu adalah salah satu juga peranan yang Tuhan ciptakan bagi kita, saya dan saudara wanita-wanita amazing yang Tuhan ciptakan kita sebagai seorang penolong. Saya katakan dari awal tadi, ketika Tuhan ciptakan kita, Dia sudah memiliki, Dia sudah membuat kita ada tugas yang harus kita kerjakan karena kita adalah seorang penolong. Penolong harus ada yang ditolong. Tidak mungkin dijadikan seorang penolong tidak ada yang mau ditolong. Tapi di sini firman Tuhan katakan, inilah tugas kita sebagai seorang penolong, sebagai seorang wanita yang Tuhan ciptakan kuat, hebat, mandiri, kreatif, berinovatif, berhati mulia. Sebagai seorang wanita penolong, kita terus membawa cahaya ke dalam kehidupan orang lain. Sebagai seorang penolong, kita harus berdampak. Wanita penolong harus berdampak, menjadi berkat. Kita lihat lagi, apalagi fungsi peranan yang Tuhan mau kita kerjakan, kita sebagai wanita-wanita penolong, yaitu ayat 23 tetap di dalam Amsal 31 ayat 23. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Bagi wanita amazing yang sudah berkeluarga, dikatakan suaminya dikenal di pintu gerbang. Awal tadi saya katakan bahwa kesuksesan seorang suami, kesuksesan seorang laki-laki, itu karena ada orang di belakangnya, ada wanita hebat di belakangnya yang menolong dia. Nah, sebagai seorang wanita, sebagai seorang penolong, yaitu bahwa kita harus mendukung sepenuhnya apapun yang menjadi pekerjaan suami. Kita harus mendukung sepenuhnya suami kita. Kita harus hormati suami kita. Kita harus hormat kepada suami kita. Nah, kita harus mendukung apapun yang dia lakukan. Tidak menuntut banyak dari suami, tapi kita mendukung setiap apapun yang dia kerjakan. Seperti kepala, imam itu adalah seperti kepala. Nah, imam itu tidak dapat berdiri sendiri kalau tidak ada penolong, yaitu leher. Tidak mungkin kepala ini berdiri kalau tidak ada leher. Dan kita wanita-wanita amazing adalah leher itu. Kita harus tetap support imam kita. Kita harus tetap support suami kita. Bukan menjelek-jelekkan suami kita kepada orang lain karena kita merasa tidak seperti yang kita harapkan ketika kita masih berpacaran, ketika berumah tangga jauh berbeda, lalu kita jelek-jelekkan, tidak. Tapi kita terus support. Ini pilihan kita. Kita terus doakan. Kita terus dukung dia apapun dia kerjakan. Karena tidak bisa kepala berdiri tanpa ada leher. Nah, jadi di sini katakan, mari para wanita penolong support suami kita, dukung dia, beri semangat kepada dia,
apapun yang dia lakukan. Nah, itulah peranan wanita yang Tuhan ciptakan sebagai seorang penolong. Wanita penolong itu peranannya penting sekali. Nah, yang terakhir yaitu ayat 29 sampai 30 di dalam Amsal 31, bahwa banyak wanita telah berbuat baik tetapi kamu melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tanganmu, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Nah, di sini dikatakan banyak wanita telah berbuat baik tetapi kamu melebihi mereka semua. Dengan kata lain, ada di sini wanita yang tidak berfungsi dengan baik. Ada wanita yang tidak mengerti peranannya ketika Tuhan menciptakan kita wanita ini untuk apa. Banyak wanita di luar sana tidak tahu fungsinya. Tetapi dikatakan wanita yang tahu apa fungsinya, apa peranannya. Waktu Tuhan ciptakan kita sebagai penolong, kita tahu apa fungsi kita, maka kita akan melebihi mereka semuanya. Banyak orang cantik, banyak orang cakap, banyak orang pintar, tapi kalau mereka tidak tahu apa peranan mereka sebagai penolong yang Tuhan ciptakan, maka mereka itu tidak lebih dari apapun, tapi kita melebihi mereka. Penolong itu pasti dipuji orang lain. Penolong itu pasti dipuji suami. Penolong itu pasti dipuji oleh keluarganya, pasti dipuji oleh anak-anaknya. Sebagai seorang penolong itu bukan hanya cakap dari luar, bukan hanya baik, sekedar baik, ya, hari ini baik, besok tidak, tetapi ada inner beauty yang keluar dari dalam, karakter yang baik yang keluar dari dalam. Dan itu akan muncul dengan sendirinya, tidak dibuat-buat. Itu akan muncul dengan sendirinya, tidak dibuat-buat. Nah, katakan bahwa di sini dikatakan kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Untuk apa kita cantik? Untuk apa kita molek? Tapi kita tidak tahu fungsi kita sebagai seorang wanita yang Tuhan ciptakan sebagai penolong. Kita punya fungsi. Tetapi dikatakan bahwa wanita yang berbuat baik, wanita yang memiliki inner beauty yang baik, dia akan dipuji oleh semua orang. Jadi peranan kita sebagai wanita di sini dengan tema kita tadi seorang penolong. Seorang penolong itu adalah saya dan saudara yang Tuhan ciptakan untuk menjadi penolong yang bagi rumah tangga, bagi suami dan anak-anak. Yaitu bahwa pertama, di atas segalanya yaitu pertama memang takut akan Tuhan. Hidup kita harus kita serahkan dulu untuk Tuhan. Kita harus tahu siapa kita terlebih dahulu. Ketika kita menyadari bahwa kita Tuhan ciptakan sebagai seorang penolong, maka kita tahu kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita perlu Roh Kudus. Dan kita harus dekat dengan Tuhan. Harus kita bangun dulu hubungan kita dengan Tuhan. Wanita amazing, ketika kita bangun hubungan kita terlebih dahulu dengan Tuhan, maka peranan kita yaitu pertama tadi, miliki hikmat perkataan yang dari Tuhan. Dari mulut keluarlah kata-kata yang membangun. Kedua, cakaplah menjadi seorang penolong. Memiliki hati yang baik, tidak dibuat-buat. Memiliki hati yang berbelas kasihan, suka memberi, suka mensupport. Memiliki hati yang lemah lembut, menjadi seorang penolong yang kreatif, inovatif, yang rajin, yang bisa mengatur seluruh kehidupan keluarganya. Bagaimana dia bisa mengatur seluruh kehidupan keluarganya kalau pribadinya saja dia tidak bisa atur? Tapi peranan kita di sini penting. Kita harus tahu apa peranan dan fungsi kita. Jadi sebagai wanita penolong, mari malam hari ini banyak hal rupanya tugas kita. Wanita amazing, banyak tugas kita. Banyak yang Tuhan ingin kita lakukan ketika kita diciptakan sebagai seorang penolong. Kita kuat, kita bisa karena ada Tuhan bersama kita. Nah, ayat yang terakhir kita buka di dalam 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Saya akan bacakan. Demikian kamu juga, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah,
Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kalau kita dengar ini ya, kita sebagai seorang istri, sebagai seorang penolong, rasanya bangga ya. Dikatakan, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, hormatilah. Firman Tuhan juga katakan, kita menghormati suami. Di sini suami juga firman Tuhan katakan, suami hormatilah. Senang rasanya ya, saling menghormati dalam keluarga. Tapi yang saya mau ambil di sini adalah hormatilah mereka. Mereka itu siapa? Yang Tuhan ciptakan, wanita yang Tuhan sudah ciptakan sebagai penolong. Siapa dia? Teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Tuhan ciptakan kita ya sebagai teman pewaris. Pewaris apa kita? Pewaris kasih karunia. Dari siapa kasih karunia? Dari Allah. Apa itu kasih karunia? Kehidupan. Wanita, berbanggalah kita bahwa kita adalah pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan. Kata pewaris di sini adalah, kalau saya lihat kata pewaris itu dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pewaris itu ada yang diturunkan kepada orang itu yang dia percaya. Ahli waris, pewaris. Di sini dikatakan Tuhan mempercayai, Allah mempercayai kita sebagai pewaris dari kasih karunia-Nya, yaitu kehidupan. Bagaimana kita bisa menjadi pewaris dari kasih karunia kehidupan itu kalau kita tidak tahu apa peranan kita? Sedangkan Tuhan sudah katakan kita sebagai teman pewaris kasih karunia. Jadi di sini wanita-wanita amazing, kita harus tahu peranan kita. Kita harus tahu Tuhan ciptakan kita apa, kerja kita apa, fungsi kita apa yang harus kita lakukan. Pewaris kasih karunia yaitu kehidupan. Jadi sebelum menutup sesi ini, sebelum menutup pelajaran kita hari ini tentang seorang penolong, mari wanita amazing tahu siapa kita. Pertama, kita adalah teman pewaris daripada Allah. Tuhan memberikan kita kasih karunia-Nya, itu kehidupan kita diwariskan. Jadi mari berfungsilah kita dengan baik. Ya, bagaimana kita bisa, ya, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah wanita-wanita yang Tuhan ciptakan sebagai penolong kalau kita tidak berfungsi dengan baik, tidak tahu peran kita. Jadi para wanita amazing, marilah malam hari ini sama-sama kita belajar bahwa hari ini kita belajar dari awal. Saya katakan Tuhan menciptakan ciptaannya, Dia sudah punya rencana. Tuhan itu sudah memiliki rencana terlebih dahulu atas kita sehingga Dia ciptakan kita. Lihat Adam, ya, dia belum pikirkan siapa yang akan menolong dia, siapa yang akan membantu dia. Tapi Tuhan sudah terlebih dahulu memikirkan bahwa Adam itu butuh penolong. Dan diciptakannya lah wanita. Jadi sebelum kita pikirkan, ya, Tuhan sudah terlebih dahulu memikirkan apa yang harus kita kerjakan dan harus kita lakukan. Jadi malam hari ini, mari wanita-wanita amazing, kita mengerti peran kita sebagai seorang penolong. Kita mengerti ya peran kita sebagai seorang yang kuat, yang hebat, kreatif, ya. Tadi katakan di sini tadi peranan kita itu apa? Yaitu jadilah wanita penolong yang takut akan Tuhan terlebih dahulu. Mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Tidak mungkin kita bisa melakukannya kalau kita tidak takut akan Tuhan. Tidak bisa kita melakukan segala sesuatu kalau tidak mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan terlebih dahulu, takut akan Tuhan terlebih dahulu. Lalu apalagi peranan kita, yaitu perkataan-perkataan kita itu perkataan yang membangun orang lain. Karena kadang-kadang kita tahu mulut perempuan ini kadang tidak bisa direm. Ada terus, apalagi lagi emosi, terus berkata sampai kita lupa dan tidak terkendali, dan itu akan bisa membuat orang lain ya kecewa, sakit hati. Tapi dikatakan peranan kita sebagai wanita, perkatakan perkataan yang membangun, dan itu perlu hikmat dari Tuhan.
Yang ketiga dikatakan bahwa kita sebagai wanita-wanita penolong bisa mengatur kehidupan kita terlebih dahulu, baru kita mengatur kehidupan keluarga kita. Bagian dalam kita mengatur kehidupan keluarga kita, membawa mereka takut akan Tuhan, membangun mesbah doa di rumah, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Itulah peranan wanita amazing saat ini. Lalu membawa keluarga kita menjadi keluarga yang berdampak, keluarga yang mengasihi Tuhan, menjadi berkat. Peranan kita menjadi berkat tidak hanya untuk keluarga, tidak hanya untuk kota kita, tapi untuk bangsa kita. Milikilah karakter-karakter yang baik, suka memberi, ya, berbelas kasihan akan orang lain. Inilah peranan kita di samping peranan-peranan yang banyak sekali yang harus kita lakukan. Jadi saudara, malam hari ini, khususnya wanita amazing, wanita yang luar biasa, wanita yang hebat, setelah kita tahu apa peranan kita, hari ini sama-sama kita mengoreksi diri kita agar kita berfungsi dengan baik, agar kita melakukan tugas kita dengan baik, agar kita mengerti posisi kita dengan baik. Kalau kita tahu posisi kita dengan baik, maka tanpa kita suruh, tanpa kita minta, dikatakan tadi bahwa kita akan disenangi oleh banyak orang. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan dipuji-puji oleh banyak orang. Tapi jangan itu membuat kita sombong. Tapi itu karena Tuhan. Di atas semuanya peranan yang sudah disampaikan tadi, itu semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin wanita amazing. Malam hari ini biarlah sama-sama kita belajar mengerti bahwa kita diciptakan sebagai seorang penolong. Saya dan wanita amazing semuanya, kita seorang penolong. Jadilah seorang penolong yang kuat, jadilah seorang penolong yang mandiri, jadilah penolong yang kreatif, berinovatif, berhati mulia, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah malam hari yang bisa kita pelajari sama-sama, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita sama-sama berdoa.